Pada suatu malam di salah satu daerah di wilayah Jawa Tengah di tahun 1991, Bagio terpaksa terbangun dari tidurnya karena suara batuk kering yang memekakan telinga. Batuk itu benar-benar memekakan telinga. Ia mulai mengusap wajahnya, mata Bagio mulai menyerit. Ia mengamati sekitar kamarnya dan mencari dari mana suara batuk itu berasal. Ia melihat jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Mati saja tuh Pak Mukri. Sakit kok malah nyusahin tetangga. Gerutu Bagio menuduh kalau suara batuk itu adalah suara batuk Limukti, tetangga sampingnya. Bagio pun kembali tidur dengan menutup kepalanya menggunakan bantal karena suara batuk itu terus saja mengganggunya. Suara itu terdengar semakin menjadi-jadi dan membuat Bagio menjadi kesal. Ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela, arah yang dia yakini sebagai sumber terdekat dari suara batuk itu. Dengan perlahan dia menyingkap tirai jendela kamarnya, memasang satu mata untuk melihat keluar. Tapi di sana hanya ada kegelapan yang dia lihat, meski suara batuk itu masih terus saja terdengar. Ia yang penasaran akhirnya membuka tirai dengan sepenuhnya. Namun di sini dia mulai kebingungan, karena semakin dia cermati, ia rasa suara batuk itu bukan berasal dari rumah Lik Mukri. Ia tempelkan wajahnya di kaca jendela kamarnya untuk melihat lebih jelas. Hingga beberapa saat kemudian, suara batuk itu mereda. Gak tahu di mana ini, ucap Bagio seraya membalikkan arah menuju tempat tidurnya tanpa menutup tirai itu kembali. Namun mungkin baru 2 langkah dia berjalan menuju tempat tidurnya, tiba-tiba ada suara ketukan di kaca jendelanya. Spontan Bagio menoleh membalikkan badannya menghadap ke arah jendela. Dan di sini detak jantungnya pun seperti berhenti, karena dia melihat sesosok bayangan putih dari balik kaca jendela kamarnya itu. Dan ternyata dialah suara batuk tersebut. Suara batuk itu berasal dari sosok pocong. Sosok pocong yang sangat mengerikan. Pemandangan mengerikan itu terlihat ketika pocong itu batuk dan memuncratkan darah membasahi kaca jendela tersebut. Matanya hitam legam dan wajahnya yang gosong. Bagio gemetar, namun ia tak bisa mengalihkan pandangannya. Hingga ia pun ketakutan dan jatuh tak sadarkan diri. Singkatnya, keesokan harinya Bagio terbangun di atas lantai kamarnya karena sinar matahari yang mulai merasuk masuk ke dalam kamarnya tersebut. Melihat tirai jendela yang masih terbuka, Bagio langsung bangkit dan menghampirinya. Ia mengusap-usap kaca jendelanya. Setelah itu dia mulai bernapas lega ketika noda darah yang semalam dia lihat kini tidak ada. Jadi dia pikir saat itu mungkin mimpi. Seketika itu dia berpikir mungkin semalam itu hanya halusinasinya saja. Tapi kalau mimpi kenapa aku bangun di lantai? Kenapa bukan di kasur? Tiba-tiba pikirannya seperti itu. Hingga pikirannya pun teralihkan oleh suara ibunya yang memanggil dan menyuruh Bagio untuk segera sarapan dan berangkat ke ladang. "Ya mak," saut Bagio seraya bangun dan keluar dari kamarnya mencuci muka dan sarapan. Setelah selesai sarapan, Bagio pun bergegas pergi ke ladang menyusul ayahnya yang sudah berangkat terlebih dahulu setelah subuh tadi. Ingatannya tentang kejadian semalam tadi sudah hampir ia lupakan dan menganggap itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Sampai akhirnya di tengah perjalanan ia dihampiri oleh Bejo, temannya yang juga hendak pergi ke ladang. "Bagio! Bagio!" Bagio Bejo dari kejauhan sambil berlari mendekati Bagio yang hendak melebarkan langkahnya. "Kenapa sih pagi-pagi sudah teriak-teriak?" ucap Bagio kepada temannya sambil melemparkan senyum. "Aduh, semalam aku dilihatin pocong," kata Bejo dengan tampang yang cukup meyakinkan. "Alah, paling kamu mimpi." "Mimpi itu palingan," kata Bagio yang berlagak tak percaya dengan cerita temannya itu. Beneran aku nggak bohong. Apa karena kemarin kita minum-minum di bawah pohon rembesit itu ya?" kata Alik Giman. "Di situ katanya ada pocongnya," kata Bejo dengan amat serius. Bagio sedikit tersentak. Ingatannya kembali lagi pada kejadian semalam. Begitu juga dengan ingatannya perihal mereka berdua yang pernah minum. Dan mereka itu memang minum minuman keras di bawah pohon terembesi itu.
Walaupun dalam hatinya mulai bergejolak, namun di sisi lain, Bagio masih berlagak menampik hal itu. Hingga pembicaraan pun berhenti di sebuah persimpangan yang memisahkan mereka untuk pergi ke ladang masing-masing. Sesampainya di ladang, Bagio nampak termenung memegang pacul. Ia mungkin masih memikirkan cerita tentang Bejo tadi. Aduh, apa bener ya? Tapi masa iya? Pikir Bagio seperti itu. Singkat cerita, sore pun tiba. Bagio dan ayahnya pun pulang. Mereka berjalan mengambil jalur yang berbeda. Tidak seperti jalur yang tadi Bagio lewati saat berangkat. Karena menurut ayahnya ini adalah jalan terdekat, meskipun harus melewati kuburan desa dan kebun bambu yang ribun. Dengan santai, Bagio dan ayahnya berjalan, diiringi oleh binatang malam yang nampak sudah mulai terdengar di suasana sore itu. Mereka pun terus berjalan hingga saat mereka melewati kebun bambu. Entah mengapa, Bagio mendadak gelisah. Hatinya menjadi tidak tenang. Sepertinya dia kepikiran dengan hal itu. Bagio yang tadi berjalan di belakang ayahnya kini mulai mempercepat langkahnya hingga berada di samping ayahnya. "Kenapa? Kamu takut pasti ya?" ucap ayahnya dengan nada bercanda. "Oh ya enggak lah pak, masa aku takut?" ucap Bagio sambil menundukkan kepalanya. Bapaknya hanya tersenyum. Sampai beberapa saat kemudian, sampailah mereka di ujung kebun bambu itu. Dan kira-kira 50 meter setelahnya, terlihat ada saung yang berdiri di bawah pohon terembesi tua. Dan itulah pohon yang dimaksud Bejo. Pohon di mana tempo hari Bejo, Bagio, dan beberapa kawan-kawannya minum minuman keras. Bagio terus melangkah dengan rupanya yang tidak tenang. Namun tiada hentinya matanya selalu melirik ke arah pohon itu. Hingga dia tidak sadar kalau ayahnya sudah tidak ada di sampingnya. Bagio mulai panik dan langsung berteriak memanggil ayahnya. Namun tidak ada sahutan. Bahkan sejauh pandangan matanya ke depan, ia tidak melihat ayahnya yang seharusnya berjalan tak jauh di depannya. Bagio sedikit mempercepat langkahnya. Dan ketika Bagio merasa sudah jauh dari pohon itu, tiba-tiba Bagio tersentak. Ia sedikit melambatkan langkahnya sambil mengamati benar tidaknya suara itu. Nyata, memang dia tidak salah dengar. Bagio kini berlari tanpa berani menoleh ke belakang. Sementara suara batuk itu seperti terus membuntutinya. Bagio terus berlari hingga sampailah dia di rumahnya. Terlihat ayahnya sudah rapi mengenakan baju koko dan tengah duduk di ruangan tamu menunggu azan maghrib. "Pak, kok ninggalin pak?" ucap Bagio dengan napas terengah. "Ninggalin gimana sih? Uang bapak kan tadi sudah bilang ke kamu kalau bapak mau pulang duluan. Kepala bapak pusing." Seketika Bagio tersentak. Ia juga teringat, memang benar tadi siang bapaknya pamit kepadanya untuk pulang terlebih dahulu karena memang sedang tidak enak badan. Lantas siapa yang tadi sore pulang bersama Bagio? Di sini Bagio hanya terdiam dan kebingungan. Namun tampaknya dia tidak mau membahas hal itu lebih jauh. Dia pun berlalu dan masuk ke dalam rumahnya, mandi dan berangkat ke masjid bersama bapaknya. Singkatnya, waktu pulang dari masjid, Bagio yang berada di kamarnya tampak gelisah. Pikirannya selalu tertuju dengan hal itu. Hatinya mulai gusar, takut sesuatu itu akan mendatanginya lagi. Setelah sejenak berpikir, Bagio pun bangkit dari ranjangnya, mengambil senter dan berpamitan kepada ayah ibunya untuk pergi ke rumah temannya, yaitu rumah Bejo. Ia pun mulai berjalan menyusuri jalan desa yang masih minim penerangan itu. Ia pun terus melangkahkan kakinya menuju rumahnya Bejo. Sampai di rumah Bejo, mungkin sekitar 5-10 meteran lagi ke rumahnya, namun langkahnya itu terhenti. Ketika dari kejauhan dia melihat keramaian di rumahnya Bejo. Terdengar juga suara teriakan dari rumahnya itu, yang sepertinya itu adalah suara dari Bejo. "Ada apa dengan Bejo?" ucap Bagio saat itu. Ia pun mulai mendekat. Hingga sampai di abang pintu depan, ternyata suasana memang cukup ramai. Dia yang penasaran mulai mendesak ke kerumunan dan masuk. Dan di ruang tengah tampak Bejo, temannya itu tengah terkapar sambil berteriak histeris. "Kesurupan setan terbesiku," ucap salah satu seseorang di kerumunan itu. Tampaknya Pak Kaum sedang mencoba untuk mengendalikan Bejo. Hingga Bejo pun kini tak lagi berteriak. Ia terdiam merebahkan matanya yang melotot. "Anaknya datang! Anaknya datang! Anaknya datang!" ucap Bejo yang tampak masih kerasukan.
Orang-orang di kerumunan itu mulai saling menoleh, begitu juga dengan Bagio yang tidak paham. Hingga akhirnya orang-orang itu sadar bahwa bocah yang dimaksud adalah Bagio. Mau tidak mau dia maju, mendekat ke Bejo yang kini sudah dalam keadaan duduk dipegangi oleh Pak Kaum dan beberapa warga. Tapi belum sempat Bejo yang kesurupan dan Bagio saling berinteraksi, entah kenapa Bejo tiba-tiba langsung tersungkur lemas. Seakan sosok yang merasukannya itu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Mungkin orang mengira semua sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Karena selang 1 hari kemudian, Bejo belum juga bangun. Bagio mulai terasa tertekan, hingga akhirnya ia mengaku kepada orang tuanya tentang apa yang telah ia lakukan bersama Bejo di sekitaran pohon besi itu. Bagio sangat yakin inilah penyebabnya sehingga ia terpaksa mengakui hal itu. Meski dengan resiko, Bagio akan dimarahi oleh orang tuanya. Bagio pun menceritakan perihal teror pocong yang belakangan ini dia alami. Benar saja, setelah menceritakan, dia dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya, termasuk sang ibu yang tanpa ampun langsung memukulinya dengan gagang sapu. Oh, bocah orang ajar iku, gak bener. Ngapain coba kamu mabuk-mabukan di situ? Hah? Kualat kamu. Anak gak ada tobat-tobatnya, ucap ibunya sambil mengayunkan sapunya. Karena nampaknya ini bukan pertama kalinya Bagio ketahuan minum minuman keras. Hingga perdebatan itu pun direlai oleh sang ayah yang menyuruh Bagio untuk segera masuk ke dalam kamarnya. Sana, udah masuk kamar saja, terus sholat, ucap ayahnya Bagio. Bagio pun langsung mengambil wudhu dan masuk ke kamarnya dengan berlinang air mata. Bagio anak paling kuat di desa, memang selalu menangis ketika melihat ibunya kecewa. Setelah selesai sholat, Bagio pun lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur. Dia melamun, dia benar-benar menyesali perbuatannya itu. Hingga tak berapa lama kemudian, ibunya masuk ke dalam kamarnya sambil membawa segelas teh hangat untuk Bagio. Bagio segera memasang muka lega ketika melihat ibunya sudah reda dengan kemarahannya. Ini, minum. Kalau sekali lagi diulangin, ibu siram pakai air panas kepala kamu, ucapan ibu Bagio yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh. Iya mak, iya maaf mak, jawab Bagio dengan kepala yang menunduk. Ibunya memang galak, tapi kegalakan itu tentu ada maksud baiknya. Setidaknya Bagio kini sudah lega dengan kejujurannya. Singkatnya, waktu malam pun semakin larut. Mungkin semua orang di rumahnya sudah tertidur, tapi tidak dengan Bagio yang masih tampak gelisah. Dia bergonta-ganti posisi tidur di tempat tidurnya itu. Entah apa yang dia rasakan, yang jelas dia merasa malam itu hawanya sangatlah panas. Sungguh hawa yang sangat tidak wajar di daerahnya. Bagio yang sudah tidak tahan pun keluar dari kamarnya, mengambil minum dan menghisap sebatang rokok di teras depan rumahnya. Tak ada yang dia pikirkan kecuali rasa gerah yang dia rasakan waktu itu. Angin pun mulai berhembus, menerjang tubuh Bagio yang perlahan mulai merasa nyaman. Seraya menghisap rokok, ia memandangi langit-langit dari terasnya itu. Dan di sini, lama-kelamaan pikirannya mulai teringat kembali dengan hal itu, tentang pocong tersebut. Bagio langsung terhentak. Tiba-tiba semua bulu kuduknya berdiri. Ia segera masuk ke dalam rumahnya. Dia mulai merasa merinding. Cepat-cepat dia berjalan menuju kamarnya. Dengan tanpa perasaan apapun, Bagio masuk ke dalam kamar. Namun, dengan muncak-pucat dia keluar lagi. Karena ternyata ada sosok yang seperti tengah duduk di atas tempat tidurnya. Bagio yang takut dan tak begitu yakin dengan penglihatannya, dia pun mulai memberanikan diri untuk masuk lagi ke kamarnya. Namun belum sempat dia melangkah, tiba-tiba suara khas itu terdengar kembali. Dengan gemetar, Bagio mulai memundurkan langkahnya. Selangkah demi selangkah dan berpikir mungkin akan memberitahukan kepada orang tuanya. Namun kini, sosok pocong itu sudah berada di depannya, mengangguk-angguk sambil terbatuk-batuk. Pemandangan yang sangat tidak lazim ini membuat Bagio ternganga, terpaku dan terdiam tak bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga dia coba untuk berteriak, namun dia benar-benar tidak bisa. Matanya pun juga hanya tertuju pada sosok tersebut. Sosok itu hanya terus mengangguk dan terbatuk-batuk hingga Bagio pun perlahan melihat kain kapan yang menutup pocong itu mulai terlepas. Dan kini bukan pocong itu yang Bagio lihat, melainkan seorang wanita dengan wajah hitam dan rambut yang acak-acakan.
Sosok itu kini menangis dan berjalan perlahan mendekati Bagio yang rasanya sudah seperti mati berdiri. Kini muka dari sosok itu benar-benar sudah di hadapannya, menggeleng, mendesis dan menatap Bagio dengan tatapan kemarahan. Melu aku, kata sosok itu di depan muka Bagio. Ampun, teriak Bagio yang menjatuhkan diri ke lantai. Hingga teriakan itu pun membangunkan kedua orang tuanya. Kenapa Sina, kenapa? Ucap ayah Bagio sambil menggoyang-goyangkan tubuh anaknya yang ketakutan itu. Ampun, kata Bagio yang tampak masih ketakutan. Hingga akhirnya dia pun tersadar kalau itu adalah orang tuanya. Pak, ada setan pak, ucap Bagio ketakutan. Endi, mana setannya, mana? Alah, gak ada setan kok, sudah, masuk kamar sana, kata ayahnya Bagio sambil menuntun anaknya itu untuk masuk ke kamarnya. Namun di ambang pintu, langkah ayahnya terhenti bersama Bagio di sampingnya, yang kini nampak memalingkan wajahnya. Tuh kan, udah dibilangin masih ngeyel juga bapak mah, ucap Bagio seraya berpaling. Ayahnya Bagio masih memfokuskan matanya. Ia melihat dari luar kamar itu, melihat ke dalam kamar yang kondisinya gelap. Dia melihat ada sosok putih yang berdiri di kegelapan kamar anaknya itu. Sementara Bagio sudah berlari menuju kamar lain, meringkuk memeluk ibunya. Siapa itu? Teriak bapaknya itu dengan sedikit terbata-bata. Sosok itu masih mematung, tidak bergeming. Ayahnya Bagio memberanikan diri untuk mendekat dan masuk. Diraihnya saklar lampu di samping gawang pintunya. Dan kini ayahnya Bagio pun hanya bisa berdiri menatap sosok itu yang kini terlihat jelas. Sosok pocong yang mengangguk dan terbatuk. Wajahnya hitam legam dengan satu mata yang tersingkap. Sesekali menatap ayahnya Bagio yang mulai mundur dari langkahnya itu. Hingga akhirnya ayahnya Bagio pun lari masuk ke kamarnya ketakutan dan ikut meringkuk bersama anak dan istrinya dalam satu ranjang. Sungguh di luar nalar memang, tapi itulah yang terjadi pada saat itu. Hari pun berlalu, dan ternyata teror pocong penunggu pohon trembesi tua itu tidak hanya dialami oleh Bagio dan Bejo, melainkan oleh seluruh desa. Suara batuk-batuk itu ternyata sudah berkeliling desa dan didengar oleh hampir seluruh penduduk desa tersebut. Dan setiap ada orang yang berani memeriksanya, dia akan dihadapkan kepada sosok pocong itu. Pocong yang diduga kuat adalah penunggu dari pohon trembesi di ujung desa. Dilihat dari terornya yang kini semakin menyeluruh, bisa diartikan penyebabnya bukanlah dari Bagio dan Bejo yang tempo hari menjadikan tempat itu sebagai tempat minum-minuman keras. Lantas apa penyebabnya? Belum ada yang tahu. Teror pocong trembesi ini kini menghantui seluruh desa. Setiap lewat tengah malam, suara batuk itu akan terdengar berkeliling ke setiap rumah warga, membangunkan warga-warga yang sudah mungkin terlelap. Sudah seminggu ini sehabis Isya, hampir tak ada warga yang berani keluar. Tapi tidak untuk Likiman. Yang anehnya, dia seperti tertarik dengan fenomena ini. Son, nanti malam kita harus ronda, ucap Likiman kepada Warson saat pembicaraan di warung kopi milik Likiman sore itu. Enggak Likman, aku gak akan aneh-aneh, aku takut, jawab Warson yang menolak ajakan Likiman. Penakut, sama setan aja takut. Dulu preman, sekarang jadi penakut, ucap Likiman yang meledek Warson. Ini yang kita hadapi itu bukan maling untuk orang, bukan manusia, tapi dedemit. Emang sampean mau bernasib sama kayak Bejo, gak bangun selama 3 hari? Jawab Warson kesal. Likiman hanya tertawa mendengar itu, hingga percakapan pun berakhir. Singkat cerita, malam harinya ternyata Likiman tidak main-main. Dia nekat membuka warung kopinya sampai hampir tengah malam. Sekitar pukul 11 lebih 30 menit, tampaknya Likiman tengah duduk di depan warung kopinya, lengkap dengan senter dan kelewang yang sudah siap berada di dekatnya. Wajah Likiman nampak gelisah, seakan menyembunyikan ketakutannya. Untuk mengusir sepi, dia mulai menyalakan radio kesayangannya. Dia memutar mencari siaran, dan kebetulan saat itu ada siaran wayang kulit. Dia lalu mendengarkan siaran itu sambil menikmati kopi dan sebatang rokok. Namun sesekali dia mengarahkan lampu senternya ke samping warungnya yang posisinya memang gelap. Dia terus melihat dan mengamati. Dalam batinnya dia bilang,
Mana ini pocong? Awas saja kalau ketemu. Jujur saja gara-gara pocong ini warungku jadi sepi. Padahal biasanya ramai ini. Hingga waktu pun berlalu. Mungkin sekitar 1 jam kemudian, suasana berubah menjadi membosankan. Lik Giman pun mulai merebahkan diri di kursi panjang di depan warungnya, sambil mendekatkan radionya di samping telinganya. Lik Giman mulai mengantuk, dan perlahan matanya pun terpejam. Meski telinganya masih sadar mendengarkan radionya, namun di saat Lik Giman mulai terlalu membayangkan pementasan wayang kulit, tiba-tiba suara yang dia tunggu terdengar, memecah dan membaur di antara suara gamelan di radio yang berada di sampingnya. Mendengar itu, Lik Giman tentu saja langsung tersentak dan bangkit. Ia yang semula mengantuk kini nampak sadar dan tegang. Jantungnya mulai berdebar kencang. Suara itu terdengar semakin jelas. Lik Giman kini bangkit dan bersiap dengan senter dan kelewangnya. Ia menyoroti kegelapan di sekitarnya. Ia pun kembali duduk dan menata hatinya serta keberaniannya. Namun baru beberapa detik saja pantatnya menempel di tempat duduknya, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang memanggilnya. Giman, wah Giman. Suaranya tidak keras, tapi tidak pelan juga. Wah Giman, Giman. Giman tentu saja bangkit dan berdiri. Ia menyorot ke sekeliling sambil berkata, "Siapa kamu? Kalau berani keluar, mau bagaimana?" Ucap Lik Giman dengan sedikit terbata-bata. Ia coba menyembunyikan ketakutannya. Dan suara batuk itu muncul kembali. Kini terasa benar-benar dekat, bahkan benar-benar memekakan telinga. Dan ketika dia menoleh ke sumber suara tersebut, apa yang dia takutkan ternyata muncul. Sosok bungkus putih kini duduk di bangku yang diduduki oleh Lik Giman. Sosok pocong dengan ikat kepala yang seperti sudah terlepas. Lik Giman yang sempat melihat kini langsung memalingkan wajahnya. Nyatanya nyalinya memang tidak sebesar itu. Tapi Lik Giman yang merasa sudah kepalang tangguh. Ia coba memberanikan dirinya. Ia mulai berdoa di dalam hati sambil mengacungkan kelewangnya dan gemetar. Tapi kelewang itu diarahkan ke sosok pocong itu tanpa dia berani menatapnya. Lik Giman coba berbicara, walaupun terbata-bata. Sudah, pergi dari kampungku. Jangan ganggu kampungku ini, ucap Lik Giman. Mungkin hanya kata-kata itu yang bisa keluar dari mulutnya. Kata makian yang sudah dia rangkai sedari tadi sore mendadak hilang. Nyalinya ciut, lenyap. Namun sosok itu mendadak tertawa. Dia meringkik parau serak dan lemah. Dengan suara perempuan, sosok itu menjawab, "Aku minta tumbal. Ada yang berak di tempat mandiku." Kata sosok itu kemudian hilang entah kemana. Lik Giman yang sadar kalau sosok itu sudah tidak ada, langsung berlari tunggang langgang pulang ke rumahnya tanpa sempat menutup warungnya. Dia berteriak-teriak memaki pocong tersebut. Ya mungkin tujuannya hanya untuk melepaskan rasa takutnya. Jujur saja, dia tidak menyangka hantu yang dulunya dianggap dongeng kini benar-benar dia lihat. Sesampainya di rumah dengan gelagapan, dia pun menceritakan apa yang dia lihat kepada istrinya. Tangannya masih gemetaran. Istrinya saat itu langsung memberikan segelas air minum. "Asu itu pocong. Pocong terbesi itu jaluk wadal, Dek," ucap Lik Giman dengan terbata-bata. Sang istri masih menanggapi ucapan Lik Giman itu dengan tidak serius. Sampai akhirnya Lik Giman yang lemas pun kini mulai merebah di samping istrinya. Mungkin selang 1 atau 2 jam sang istri nampak sudah tertidur. Sementara Lik Giman tentu saja masih terjaga setelah apa yang dia lalui tadi. Baru kali ini ia benar-benar merasa ketakutan. Kata-kata dari sosok pocong itu terus saja terngiang di telinga dan pikirannya, membuat mata Lik Giman tak bisa terpejam. Singkat cerita, keesokan harinya, buru-buru Lik Giman pergi ke rumah Pak Jumali. Pak Jumali ini adalah kepala dusun sekaligus sesepuh dari desa ini. Lik Giman pun bercerita perihal pocong yang meminta tumbal itu kepada Pak Jumali. Begitu juga dengan penyebabnya, yaitu ada seseorang di desa ini yang dengan sengaja buang air besar di mata air belik atau pemandian umum. Pemandian umum itu memang berada di samping pohon trembesi itu, karena memang itulah satu-satunya tempat mandi di desa ini. "Minta warga lagi?
ucap Pak Jumali setelah mendengar cerita dari Giman. "Ah, lagi? Apa dulu juga pernah minta tumbal, Pak?" ucap Giman keheranan. Jadi menurut Pak Jumali, dulu selang satu generasi di atas Pak Giman, penunggu dari pohon terem besi itu memang pernah meminta tumbal dengan sebab yang kurang lebih sama, yaitu ada seorang yang mengotori mata air di samping pohon itu. Tapi untung tak ada korban setelah tumbal itu ditukar dengan kepala kambing. "Ayo Pak, kita Pak Kaum dan Pak Gontor," ucap Pak Jumali menutup percakapan. Singkat cerita, Pak Jumali selaku kadus, Pak Kaum selaku ahli agama, dan Mbah Gontor atau Pak Gontor selaku orang kejawen di desa itu. Mereka bersama warga berbondong-bondong menuju pohon terem besi itu untuk membuktikan perkataan Ligiman tentang penyebab dari semua teror ini. Sesampainya di sana, tepat di depan mata air tersebut, Lik Juwari selaku Hansip desa langsung membuka penutup dari mata air itu. Karena memang, katanya sejak kejadian teror dulu, mata air ini memang dilindungi dengan tembok semen di sisi yang melingkar, membentuk segi empat dan menutup seng di atasnya. Dan benar saja, setelah dibuka, muncullah gumpalan-gumpalan kecil yang tak tenggelam, yang diduga itu adalah kotoran manusia. "Waduh, babi bener ini manusia. Jadi aku kemarin mandi dan sikat gigi menggunakan air resapan tai," ucap salah satu warga setelah melihat itu semua. Dengan alat seadanya, Lik Juwari dengan risih mulai memunguti gumpalan-gumpalan kotor itu hingga bersih. "Wah, ini parah yang berak di sini. Aku doakan itu duburnya kebakar," ucap Lik Juwari dengan kesal. Ia memunguti kotoran-kotoran itu. Kotoran itu entah siapa yang iseng dan tolol dan dengan bodohnya buang air besar di situ. Padahal jelas-jelas dalam jarak 6-7 langkah lagi tempat khusus BAB juga sudah disediakan. Singkat cerita, duduk permasalahannya pun kini sudah diketahui. Mbah Goto sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan lembut pun kini melakukan mediasi. Dan menurut beliau, memang mediasinya berjalan cukup alot. Karena sosok pocong penunggu pohon terem besi itu juga terus meminta nyawa seseorang. Mungkin kini kepala kambing tak cukup untuk menggantinya. Meskipun begitu, Mbah Goto tetap saja berusaha. Karena menurut beliau, memang sesalah-salahnya manusia, nyawa bukanlah tepat untuk menebusnya. Meskipun itu adalah nyawa dari orang yang buang air besar di tempat itu. Hingga akhirnya setelah prosesi negosiasi pun alot dan selesai, sosok penunggu pohon terem besi pun mau memaafkan dengan tumbal kepala sapi. Ya mau tidak mau, para warga pun dengan sukarela memberikan itu. Dan benar saja, setelah tumbal kepala sapi itu dikuburkan di dekat pohon terem besi, teror itu berangsur mulai menghilang. Suara batuk-batuk yang meneror setiap malam dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu itu sudah tidak terdengar lagi, menghilang perlahan bersama ketakutan seluruh warga desa. Namun dari semua kejadian itu, ada satu misteri yang tidak pernah terungkap. Bahkan sampai saat ini, siapa yang iseng melakukan itu, yang berak di tempat mata air tersebut? Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.